Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adalah ketika ditimpa oleh kesulitan hidup, lalu kemudian bisa menyikapinya dengan lapang dada, menerima karena meyakini itu tidak terjadi kecuali dari Allah, dan tentu mengharapkan janji Allah dengan balasan pahala yang tinggi. Betul, ini adalah sabar. Tetapi ini sabar di salah satu aspek dari 3 aspek sabar, di mana aspek ini paling rendah derajatnya berbanding 2 aspek lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ikhwatal iman wal islam, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat Maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, RRI, radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah Maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali pada malam ini Allah pertemukan kita, baik secara langsung di masjid ini maupun melalui media radio. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya sampai kita menutup kehidupan kita di dunia ini, kita ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dan para pendengar yang mulia, kembali kita sambung pembahasan kita tentang masalah sabar, bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah khutbah panjang beliau di hari akhir daripada bulan Sya'ban, dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, riwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Ibnu Hibban, bahwa salah satu yang kita dididik selama kita berpuasa oleh proses puasa kita adalah sifat sabar. Dan kita sudah jelaskan panjang lebar tentang apa definisi sabar secara bahasa istilah, apa definisi puasa secara bahasa dan istilah, kemudian di mana letaknya puasa mendidik kita untuk memiliki sifat sabar dalam hidup ini. Itu tidak kita ulang lagi. Kita ulang sedikit untuk kita sambung, bahwa para ulama menyebutkan di berbagai pembahasan tentang sabar, bahwa sabar ada di dalam 3 aspek.
ini sudah kita bahas yang lalu, yang orang awam pada umumnya melihat sabar itu hanya di satu aspek, dan aspek yang satu itu justru lebih rendah derajatnya dari dua aspek lain. Biasanya orang awam memahami sabar adalah ketika ditimpa oleh kesulitan hidup, lalu kemudian bisa menyikapinya dengan lapang dada, menerima karena meyakini itu tidak terjadi kecuali dari Allah, dan tentu mengharapkan janji Allah dengan balasan pahala yang tinggi. Betul, ini adalah sabar, tetapi ini sabar di salah satu aspek dari tiga aspek sabar, di mana aspek ini paling rendah derajatnya berbanding dua aspek lain. Ini sudah kita singgung yang lalu, namun kita ulang. Aspek yang pertama yang paling tinggi derajatnya dari kesabaran, kata Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya di depan saya ini, A'malul Qulub, pekerjaan-pekerjaan hati, adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih tinggi derajatnya daripada sabar terhadap musibah. Kenapa? Di antara yang dibahas juga adalah bahwa sabar selain dalam tiga aspek tadi juga oleh para ulama dibagi kepada dua. Ada sabar yang disebut dengan sabar ikhtiyari, ada sabar satu lagi namanya sabar ittirari. Sabrun ikhtiyariyun dan sabrun ittirariyun. Apa arti sabar ikhtiyari? Adalah sabar yang seseorang punya opsi, dia pilihan mau bersabar atau tidak bersabar, dia punya pilihan. Sebut saja sekarang ini orang mau solat maghrib atau tidak solat maghrib, dia punya pilihan. Artinya apa? Ya, sekalipun di kita negeri syariat tidak ada yang dihukum orang yang enggak solat. Jadi dia mau solat mau enggak solat ada pilihan. Nah, ini namanya sabar ikhtiyari. Ketika seseorang lalu dia menahan dirinya untuk datang ke masjid daripada duduk di warung, duduk di rumah, maka orang ini ya telah memilih untuk berada di masjid untuk salat maghrib berjamaah, padahal dia punya pilihan lain untuk dia tidak pergi atau bahkan tidak salat. Sementara orang yang misalnya dia kumpulin uang sedikit-sedikit, lalu cukuplah membeli misalnya motor baru, lalu motor satu-satunya punya dia yang diusahakan dengan susah payah dengan mengumpulkan uang dalam jangka waktu tertentu, sekarang sudah dicuri. Nah, dia tidak punya pilihan mau bersabar atau tidak bersabar. Yang jelas motornya sudah enggak ada. Ini namanya adalah sabar ittirari, sabar yang terpaksa. Enggak sabar pun motornya tetap udah hilang.
Seperti dikisahkan di sini, sudah kita sebutkan juga, Nabi Yusuf alaihissalam ketika dilempar oleh saudara-saudara kandungnya ke dalam sumur, itu beliau tidak punya pilihan, mau sabar atau enggak sabar, sudah di dalam sumur. Tapi ketika beliau hidup di istana raja di Mesir, kemudian diajak oleh istri raja untuk berzina. Nah, ketika itu beliau menahan diri untuk tidak berzina, padahal ada pilihan berzina atau tidak berzina. Maka sabar Nabi Yusuf di dalam sumur namanya sabar ittirari. Sementara sabar beliau tidak berzina itu namanya adalah sabar ikhtiyari. Maka orang yang bisa menahan diri untuk ada dalam ketaatan kepada Allah, tidak ditarik kepada kebalikannya, kepada maksiat kepada Allah, ini di dunia ini dia punya pilihan. Karena apa? Karena dunia ini adalah darul amal, tempat kita beramal, bukan tempat dibalas, bukan darul jaza. Jadi kita berzina, mohon maaf, kalau di undang-undang kita misalnya suka sama suka, enggak ada unsur perkosa, ya maka tidak ada, bukan di Aceh ini ya, kita hukum syariat, maka orang tersebut punya pilihan, mau berzina mau enggak berzina. Di dunia enggak ada hukuman, di dunia tidak ada hukuman. Maka jamaah rahimakumullah, ketika seseorang ya salat dan dia tidak salat, di dunia ini enggak ada hukuman. Dia solat, katakanlah habis solat dia enggak ada tengok pahala yang dijanjikan, enggak ada. Katanya solat jamaah bagi laki-laki 27 kali lipat dari solat sendiri. Habis dia jamaah enggak ada 27-nya. Karena memang dunia ini adalah darul amal, tempat kita beramal. Sementara akhirat darul jaza, tempat menerima balasan saja, tidak ada lagi amal. Maka orang tadi mau solat enggak solat, di dunia tidak ada hukuman, baru hukumannya nanti di akhirat. Maka dia punya pilihan untuk solat atau enggak solat. Yang kedua adalah sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Ini aspek yang kedua, sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, kata Syekh Saleh Al-Munajjid, ini bukan kata saya, lebih tinggi derajatnya daripada sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Karena mengerjakan ketaatan lebih tinggi derajatnya daripada menahan diri tidak bermaksiat. Jadi menahan diri kuat-kuat untuk tidak bermaksiat kepada Allah, ini butuh kerja berat. Dikarenakan kita ada musuh yang menempel dalam diri kita, dan itu Allah tempel adalah syahwat kita, yang menyuruh kita untuk melakukan ini, melakukan itu, yang kalau kita melakukan itu kita bermaksiat kepada Allah. Kita sudah contohkan, ketika kita lapar di bulan Ramadan, pasti nafsu makan kita suruh kita makan. Ketika kita haus, nafsu minum kita suruh kita minum. Tapi kalau kita minum di siang hari, kita makan di siang hari, kita mesti bermaksiat kepada Allah. Maka keinginan makan, keinginan minum ini kita tahan, kita kendalikan, baru kita salurkan ketika waktunya sudah boleh, tidak lagi kita bermaksiat kepada Allah. Ini adalah sabar dalam aspek yang kedua, sabar tidak bermaksiat kepada Allah.
Kedua-dua sabar ini, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar tidak bermaksiat kepada Allah, lebih tinggi derajatnya daripada sabar atas kesulitan hidup. Karena sabar atas kesulitan hidup memang gak ada pilihan. Mau gak sabar, ya motor udah gak ada. Kita sakit misalnya, mohon maaf jamaah yang mulia, kanker stadium 4. Mau apa kita? Mau gak sabar, gak ada pilihan, ya udah sakit. Orang tabrakan kemudian patah tangan dan kakinya, mau gak sabar, kenyataannya tangan kakinya udah patah, dan gak ada pilihan. Pilihannya ya bersabar. Nah, maka derajat bersabar atas musibah ini lebih rendah tadi daripada derajat menahan diri dalam ketaatan kepada Allah, menahan diri tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, sekarang kita mau sampaikan, Rasulullah mengatakan dalam khutbahnya, was-sabru thawabuhul jannah. Puasa mendidik orang yang puasa supaya bisa punya sifat sabar dalam hidup ini. Siapapun dari orang beriman bisa bersabar dalam hidup ini, maka balasannya adalah surga. Pertama, jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat kepada 3 aspek daripada sabar tadi, sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar tidak bermaksiat kepada Allah, sabar ketika diuji oleh kesulitan hidup kita terima dengan ikhlas. Nah, maka kalau seseorang bisa menjalankan ini dalam hidupnya, pertama dia hanya membawa diri dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah karena menahan diri kuat-kuat tidak bermaksiat kepada Allah. Diberi kesulitan hidup pun dia menerima itu dengan ikhlas karena itu dari Allah. Ya, maka sudah jelaslah, ini orang sudah memiliki sifat takwa yang menjadi ujung daripada tujuan disyariatkannya ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Karena takwa juga dalam kitab ini oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, dan tentu kita bisa baca di mana-mana, definisi sederhananya adalah mengerjakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah. Maka orang yang sabar tadi adalah orang yang selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah, selalu menahan diri tidak bermaksiat kepada Allah. Ini dia orang bertakwa. Diuji kesulitan hidup pun dia bersabar. Bahkan seperti yang kita sebut sejak awal tentang definisi sabar, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam kitab ini, di antara yang disebut oleh para ulama apa? Habsun nafsi ala fi'li ma aradahullah. Sabar itu secara istilah definisinya adalah menahan diri untuk mengerjakan apa yang Allah mau. Sambungannya apa? Wa habsun nafsi an fi'li ma nahahullah, dan menahan diri dari tidak melakukan apapun yang Allah larang. Maka lebih kurang makna sabar dengan takwa itu adalah sama. Nah, sekarang kita lihatlah beberapa penjelasan Allah di dalam Al-Quran tentang balasan
surga bagi orang-orang yang beriman dalam menjalani hidup ini bisa bersabar. Pertama di surah Ar-Ra'du ayat 24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Ini ayat dipotong. Sebelumnya para malaikat akan masuk nanti ke dalam surga dari berbagai pintu. Lalu para malaikat akan mengucapkan selamat kepada orang-orang yang telah masuk ke dalam surga. Apa ucapan malaikat? Inilah dia di Ar-Ra'd ayat 24 ini, salamun alaikum, selamat kepada kalian, sudah masuk ke dalam surga. Kenapa kalian masuk ke dalam surga? Bima sabartum, karena dulu kalian di dunia bisa bersabar. Fa ni'ma 'uqbaddar, alangkah indahnya balasan untuk mereka itu adalah surga. Di dalam surat Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bisa sabar di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, itu akan diberi pahala bighairi hisab, tidak ada limit, tidak ada batas. Pahala orang-orang yang bersabar dalam 3 aspek tadi. Bukan hanya sabar di satu aspek, sabar di musibah saja, tapi tidak sabar dalam hal maksiat, tidak sabar di dalam ketaatan. Jadi kalau sabar di dalam tiga aspek yang kita sebut tadi, itu akan diberi balasan pahala tanpa ada limit. Di surat Al-Furqan ayat 75 sebelumnya penjelasan tentang ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Lalu dijelaskan ciri-ciri ibadur rahman. Sampailah setelah ciri-ciri dijelaskan, masuklah ke ayat 175. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka akan diberi balasan, ulaika, yang ibadur rahman tadi dengan sifat-sifat yang disebutkan, diberikan balasan apa? Al-ghurfata, ulaika yujzauna al-ghurfata, yaitu kamar-kamar yang indah di dalam surga. Kenapa mereka mendapatkan ini? Bima sabaru, karena dulu di dunia mereka mampu bersabar. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama, mereka akan mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat atas keberhasilan mereka masuk surga karena dulu di dunia bisa bersabar. Di kitab ini diangkat pendapat tabi'in besar Imam Al-Auza'i. Ini tabi'in besar di negeri Syam.
Wa qala al-Auza'i rahimahullah, laisa yuzan lahum wa la yukal lahum, innama yughrafu lahum ghurafa. Orang-orang yang bisa bersabar dalam 3 aspek tadi nanti tidak akan ditimbang amal mereka. Kenapa tidak ditimbang amal mereka? Bighairi hisab, tadi langsung disiapkan kamar-kamar yang indah kepada mereka tanpa ditimbang amal mereka. La yuzan lahum, tidak ditimbang. Wala yukal, ya, tidak disukat. Artinya amal mereka tidak ditimbang nanti, karena langsung masuk surga bighairi hisab. Ini jamaah rahimakumullah, ya, di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, di sini dibahas, ini yang juga termasuk yang menarik adalah apakah sabar sifat yang kita bisa tidak, artinya meraihnya? Apakah dia sesuatu yang diberi oleh Allah, atau dia bisa kita melatih diri untuk jadi sabar? Halis sabru wahbiyun am kasbiyun? Apakah sabar itu sifat pemberian atau sifat perolehan? Bisa tidak kita yang misalnya kebetulan lahir dengan sifat temperamen, bingking kata orang Aceh, ya, bisa tidak kita latih diri untuk berubah jadi orang yang sabar? Nah, ini yang dibahas di sini jamaah rahimakumullah. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, katsirun minan nas mimman yajza' 'inda al-masa'ib idza nusiha fi dhalika yaqul inna Allah subhanahu lam yarzuqni as-sabra 'ala al-masa'ib idza umira bi naw'in min anwa'i al-ibadah za'ama annahu lam yumna as-sabr 'alayha wa hakadha. Banyak orang, kata Syekh Shalih Al-Munajjid, kalau dinasihati untuk bersabar ketika ditimpa oleh musibah, maka dia akan mengatakan, saya tidak diberi oleh Allah sifat sabar. Juga banyak manusia ini ketika dinasihati untuk mengerjakan suatu ibadah, dia katakan apa? Saya memang enggak diberi kesabaran dan ketahanan dalam ibadah. Saya memang kalau ke masjid tu enggak tahan di masjid saya. Tapi kalau di warung saya tahan. Saya enggak tahu, saya kalau baca Quran satu baris aja udah ngantuk saya. Tapi baca Quran berjam-jam enggak apa-apa. Ya. Jadi menganggap bahwa sabar itu adalah sesuatu pemberian, tidak bisa diperoleh dia. Faya'taqid anna as-sabra innama huwa hibatun min Allah la yastati'u al-insan tahsilaha. Sehingga dia mengira bahwa sabar ini pemberian Allah, sehingga manusia ini tidak bisa untuk bisa mendapati sifat sabar dalam hidup ini. Maka kata Syekh Shalih Al-Munajjid apa? Walau kana sabru la yuhsalu bil iktisab lawaqafna ajizina amama hadhihi an-nusus al-amarah bihi. Kalaulah sabar sesuatu yang tak bisa diperoleh lewat latihan, lewat usaha, maka kemudian kenapa ayat-ayat suruh kita sabar? Kenapa ayat kemudian menjanjikan balasan pahala, kamar-kamar yang indah dalam surga, kalau memang sabar itu sesuatu yang tak bisa dia diperoleh lewat latihan? Walakin warada fi sunnah ma yufidu anna sabra khuluqun yumkinu tahsiluhu. Ada hadis Nabi, kata Syekh Shalih Al-Munajjid,
yang menunjukkan bahawa sabar itu sifat yang bisa diperoleh lewat latihan, lewat usaha. Mana hadisnya berikut ini, fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Hadisnya saya baca lagi, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Itu arti bahasa Indonesianya, siapa yang latih diri untuk hidup bersabar, maka pasti Allah akan beri sifat sabar kepada orang itu. Dari mana dipahami kata pasti? Kalau istilah bahasa Arab, jumlah atau kalimat ini, dia kalimat adalah sifatnya jumlah syartiyah. Jika maka, kalau bahasa ini mungkin kausalitas. Wa man yatasabbar, maka fi'il mudhari' yang pertama majzum. Fi'il mudhari' yang kedua juga majzum. Yusabbirhullah, karena itu menjadi jawab syarat. Jika seseorang melatih diri untuk bisa bersabar dalam hidup ini sungguh-sungguh, Allah akan beri dia sifat sabar. Pasti. Karena ini jumlahnya adalah syartiyah. Berarti dari hadis ini dapat dipahami bahwa sabar ini adalah sifat yang bisa diperoleh lewat latihan, lewat usaha yang sungguh-sungguh. Kata Syekh Saleh Al-Munajjid lanjutannya, ma'at taslim bi anna an-nasa fi asli khilqatihim wa jibillatihim ba'dhuhum akthar sabran wa tahammulan wa jaldan min al-ba'd al-akhar. Ma'at taslim itu artinya bahwa betul bahwa dari dasar pemberian Allah kepada manusia ini, tingkat sabar orang itu beda-beda. Ada orang memang dari bawaan lahir dia orangnya memang sudah penyabar, betul. Ada orang bawaan lahirnya memang dia temperamen, itu betul. Betul adanya bahwa manusia ini secara pemberian tingkat kesabaran itu berbeda-beda, betul. Nah, tetapi apapun tingkat kesabaran yang diberikan kepada kita oleh Allah di awal, misalnya katakanlah kita diberikan sifatnya temperamen, ya mohon maaf lah jamaah yang mulia ya, kalau kita lihat orang sakit misalnya ada orang sakit yang sedikit saja sakit tapi mengeluhnya luar biasa. Artinya dia ungkapkan, halo, kamu mati, halo, ya Allah, kamu mati. Padahal sakitnya sedikit. Ya, birah, kalau kata orang Aceh namanya birah. Tapi ada tipikal orang udah mau mati pun dia nggak ada ngeluh. Nggak sakit kali, nggak ada dia. Kita tengok dia diam aja. Padahal sakitnya berat. Ini orang adalah ya, ada kalanya memang pemberian Allah yang tipikalnya seperti itu. Jadi kembali diulang bahwa sekalipun tipikal kita di awal diberikan oleh Allah sebagai orang yang temperamen, tapi ketahuilah, Nabi mengatakan tadi dalam hadis yang saya baca, hadis itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, enggak diragukan lagi kesahihannya, bahwa siapa yang melatih diri untuk sabar
maka pasti Allah akan beri sifat sabar itu pada dia. Seperti kita sebut, memang di awal banyak orang untuk berada di masjid, padahal masjid pakai marmar, banyak masjid pakai AC, di masjid damai karena orang tak boleh ribut menjaga kehormatan masjid, dia enggak tahan, enggak betah. Di warung kopi yang asap rokok yang panas, tapi dia tahan. Nah, ini jiwa banyak orang, tarikannya adalah kebalikan. Tapi kalau seseorang kemudian melatih diri dia untuk bisa bersabar di masjid, maka akan Allah beri kenyamanan dia ketika berada di masjid. Orang-orang untuk bangun subuh jam 5 itu di jiwa banyak orang berat karena jam enak tidur. Tapi kalau seseorang memaksa diri, melatih diri untuk bisa bangun jam 5, kemudian dia datang ke masjid untuk salat jamaah, maka akan Allah berikan kemudahan bagi dia dan kenyamanan untuk selalu bangun jam 5 untuk salat subuh. Orang yang di awal baca Qur'annya berat, maka kalau orang sudah latih diri untuk sering baca Quran, maka nikmat membaca Al-Quran itu jadinya. Ini janji Allah tadi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah rahimakumullah, karena waktu kita yang terbatas, insya-Allah ke depan kita akan membahas tentang al-asbab al-mu'inah 'ala sabar. Apa saja sebab-sebab yang membantu kita untuk bisa mencapai kesabaran di dalam hidup ini. Tadi sudah ada kesimpulannya bahawa apapun sifat awal kita bawa tingkat kesabaran, sesungguhnya sabar itu bisa diperoleh lewat latihan dan usaha yang sungguh-sungguh. Apa aja usaha-usaha yang boleh kita buat dan apa sebab yang membantu kita untuk bisa bersabar dalam hidup ini menjadi pembahasan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.